Masih di Kompas Siang, Saudara, dan saya masih ditemani oleh Mbak Jiki Fauzi, di salah satu influencer yang kemarin sempat hadir ke tengah-tengah korban bencana kita di Sumatera. Mbak Ciki mungkin Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara tepatnya. Kemarin tadi Mbak Ciki sempat cerita bahwa di awal-awal datang pada saat itu mungkin akses bantuan belum begitu masif seperti sekarang. Bisa diceritakan pada saat itu kondisinya, mungkin apa jalannya yang Mbak Ciki harus lalui ini? Wah, jalan sih wassalam ya. Jadi pas menuju ke sana itu jalan tolnya juga tergenang dan kanan kiri tuh sawit. Jadi walaupun pohon ternyata tidak menyerap air cepat itu gitu ya. Aku IPS, saya bukan anak IPA ya, jadi kurang ngerti yang kayak gimana. Cuman asli itu sawit tapi ngegenang gitu, ngegenang segini. Dan ya kita jalan ke posko utama, jadi kan emang ya topologinya rada naik turun tapi nggak naik turun banget ya. Jadi tiap ada yang nggak tergenang air, ya bikin posko gitu. Kalau kayak kayu-kayu gelondongan yang sempat kita lihat di TV iya, itu ada lagi. Sempat lihat nggak, Mbak? Iya, sempat rapi digergaji gitu. Kayak bukan tipe kayu yang hanyut sama air banjir gitu ya. Yang aku lihat sih rapi kayunya kayak bekas digergaji. Tapi nggak tahu deh, mungkin di tempat lain memang ada yang hanyut. Dengan kondisi seperti itu mungkin juga membahayakan untuk warga terdampak juga. Udah banjir, ada kayu-kayu sebesar itu. Iya, bener. Itu nyampur sih, semua air nyampur dan akses itu emang ujung-ujungnya kita harus jalan by foot. Karena dari satu dusun ke dusun lain itu tergenang. Kita naik mobil pick up juga nggak bisa. Air, Kak. Jadi memang harus jalan gitu ya sama teman-teman relawan lainnya. Kita ngegotong warm food, makanan yang kita masak di dapur umum. Karena emang mereka kelaparan, bantuan paling utama yang mereka butuhkan adalah makanan siap saji. Itu benar-benar langsung dimakan di tempat, Kak. Padahal ngegenang-genang. Benar-benar sekelaparan itu sih. Apa ada momen yang paling bikin Mbak Ciki terfikir sampai sekarang atau berkesan dari kemarin ini? Tangan-tangan kecil, minta makanan cuma aku nggak bisa ngasih dan kalah sama orang dewasa. Karena mereka berebut itu jujur aku kepikiran, cuman gimana ya, ada di suatu sisi aku tahu kenapa mereka jebur gitu, mereka kelaparan. Dan kita tuh relawan gitu kan, manusia NGO gitu, bukan pemerintah yang punya kekuatan besar, ada kapasitasnya. Dan ini harus dibawa juga untuk dusun berikutnya karena dapur umum udah jauh lagi. Jadi ya sebenarnya kasihan tuh makin dusun ke dalam tuh bantuannya jadi kayak makin dikit, atau bahkan kita sana, ya Allah ini jadi tinggal dikit makanannya, maaf ya Bu, Pak, jadi nggak semuanya bisa dapet. Itu sih kayak wow, experience. Ini pengalaman yang paling berkesan langsung dan menyedihkan sih, menyedihkan. Baik, oke Mbak Ciki, terakhir mungkin bisa diceritakan, mungkin ada titipan pesan dari anak-anak kita di sana yang mungkin juga masih butuh bantuan begitu. Ada mungkin titipan pesan sebelum Mbak Ciki kemarin pulang kembali ke Jakarta? Aku ingat banget hampir semuanya tuh teriak, Mbak, tolong suarakan kami kelaparan. Itu ada di dusun yang di dalam banget ya, yang makin tergenang. Itu udah 7 hari, nggak ada bantuan sama sekali. Tapi karena itu jujur jauh banget, kita juga effort banget ke sana. Oke, kita yang orang dewasa aja menahan lapar itu sungguh sulit, apalagi anak-anak begitu ya. Mbak Ciki, terakhir sekali lagi, apa yang Mbak Ciki mungkin bisa sampaikan ke pemerintah, mungkin yang Mbak kemarin langsung terjun, langsung ke lapangan? Iya, pemerintah bantuannya tolong disegerakan. Aku paham pemerintah tuh pasti ada birokrasinya ya, tapi kita tuh bekerja sama gitu antara relawan, NGO, pemerintah, influencers yang Masya Allah bisa menggalang bantuan banyak seperti Ferry Irwandi dan Pras Teguh dan teman-teman lainnya. Ini kita kerja barengan dan we don't experience their pain. Jadi ya kita kerja barengan untuk bisa ease their pain ya. Baik. Dan basic needs mereka diutamakan dan disegerakan pemerintah, karena ada banyak hal-hal besar yang kita sebagai relawan tuh belum bisa bikin, seperti kayak mungkin hal-hal besar, sanitasi, apa dan lain sebagainya. Dan mungkin hal-hal yang lebih besar lainnya, recovery, habis ini karena proses panjang, aku lihat damage-nya tuh besar, luar biasa. Jadi kayaknya akan long journey nih untuk proses recovery-nya.
Jadi mohon pemerintah bersamai mereka terus. Baik, terima kasih Mbak Ciki Fauzi, influencer dan public figure. Ini semoga menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya mungkin influencer yang memiliki platform yang bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di tempat terdampak bencana. Terima kasih Mbak Ciki, sehat selalu. Terima kasih untuk jasa-jasanya selama ini. Ya, saudara, Kompas Siang akan segera kembali usai jeda dengan informasi. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto sedih dan geram dalam rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Titik meminta Menhut tegas tegakkan hukum yang lakukan deforestasi hutan akibat banjir dan longsor di Sumatera.